Selamat pagi dan shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, kita bersama masuk dalam saat teduh. Kebaktian ini dibuka dengan pengakuan pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari bersama kita memujikan, masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema. Bernyanyilah dengan hati bergema memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Dia basuh dosaku bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergema memuji Dia. Untuk doa pembuka saya persilakan Penatua Jenerko. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan menghadap kepadamu, dan kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan Engkau sendiri yang menguduskan kami, melayakkan kami sehingga kami boleh Tuhan memuliakan Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita menyimak berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk berita anugerah diambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menebus kita, bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai kita pada saat senang maupun di saat susah. Mari bersama kita memujikan, ku bersyukur Ia tebusku. Bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya darah baik di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul, waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul,
Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja skala abad dan skala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita membaca Katekismus Heidelberg bagian kedua, kelepasan manusia, minggu ke-23, pembenaran oleh iman. Tetapi apa manfaatnya bagi saudara jika saudara percaya kepada semua hal ini? Bahwa di dalam Kristus saya benar di hadapan Allah dan dijadikan ahli waris hidup yang kekal. Bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Hati nurani saya memang mempersalahkan saya, karena saya berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang saya taati. Dan karena saya masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun Allah tanpa jasa apapun dari pihak saya, semata-mata berdasarkan rahmat, memberikan kepada saya anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna dianggapnya sebagai milik saya. Seolah-olah saya belum pernah diinggapi dosa atau berbuat dosa, bahkan seolah-olah saya sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untuk saya. Asal saja anugerah itu saya terima dengan hati yang percaya. Mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Bukan karena layaknya iman saya membuat Allah berkenan kepada saya, melainkan karena hanya pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya semata-mata merupakan kebenaran saya di hadapan Allah. Dan karena semua itu tidak mungkin saya terima dan saya raih dengan cara lain kecuali melalui iman. Amin. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Nya, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berserah pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam memahami firman-Nya. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersama.
berdoa. Bapa Surgawi, minggu yang pertama bulan Juni ini, kami datang bersyukur, kami datang beribadah, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami pada saat ini. Ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam tekanan, dalam kesulitan ekonomi pada saat ini. Engkau yang mengetahui. Ya Allah Roh Kudus yang telah dicurahkan untuk menyertai kami, mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Ajarkanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan. Pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat sulit seperti ini, kiranya Tuhan boleh berbicara. Karena firman-Mu adalah pelita, terang bagi kami, yang bisa menuntun. Kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami, dan urapilah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saling mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran adalah tanda dari murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Karena mereka telah mengalami kasih Yesus yang sedemikian besarnya bagi kita, orang-orang yang berdosa, sehingga rela mengorbankan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Mengalami kasih Tuhan Yesus yang luar biasa ini menyebabkan seseorang dapat mengamalkan kasih yang sama. Kasih yang sejati, unconditional, tanpa syarat. Kasih yang rela berkorban, bahkan kasih yang rela mati bagi orang-orang lain. Rela mengasihi bahkan orang-orang yang jahat dan yang tidak layak untuk dikasihi. Sama seperti Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita, orang-orang yang berdosa dan yang tidak layak ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita wajib mengamalkan kasih bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah. Kita wajib saling mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih yang murni tidak bisa dibuat-buat, namun akan otomatis muncul keluar. Kasih sejati, kasih yang murni, sanggup untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Ada seorang laki-laki, saudara, tinggi, besar, bersaksi sebagai berikut ini. Dahulu saya adalah seorang yang sangat kritis. Sedemikian kritisnya sehingga saya tidak bisa percaya pada siapapun. Saya selalu ikut kebaktian, bahkan kebaktian doa. Dan selalu mencatat apa-apa yang dikatakan atau didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan hanya untuk menilai. Kemudian, apakah mereka kemudian sepanjang minggu itu melakukannya seperti apa yang mereka katakan atau mereka doakan. Dan semakin saya melihat bahwa mereka tidak melakukan apa-apa yang mereka ajarkan, semakin saya tidak bisa mempercayai para hamba-hamba Tuhan tersebut. Bagi saya, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang munafik. Sampai pada suatu saat, saya mengalami satu sakit yang keras, yang parah, sehingga saya hampir saja meninggal dunia. Ada seorang pendeta pada saat itu datang ke rumah sakit dan meminta izin untuk mendoakan saya. Pada saat dia berdoa, mata saya tetap terbuka. Dan saya memandang dia sambil berpikir, pastilah pendeta ini sama seperti rekan-rekannya yang lain, hanya pintar bicara saja. Namun saya mendapati bahwa sambil mendoakan saya dan memejamkan matanya, pendeta tersebut menitikkan air matanya. Wah, belum pernah saya mendengar doa sedemikian tulusnya, sampai air mata menitik keluar. Saya sangat tersentuh oleh doa daripada pendeta tersebut. Pada saat saya kemudian sembuh, saya berubah menjadi seorang yang sangat rajin melayani tanpa pamrih. Pendeta tersebut tidak menyadari bahwa kasihnya yang murni telah mengubahkan kehidupan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi orang-orang yang paling hina adalah tanda kehidupan baru dari anak-anak Tuhan. Sebaliknya, tidak mengasihi orang-orang yang paling hina menandakan bahwa seseorang belum mengalami kasih Allah
atau sama sekali belum diselamatkan. Matius pasal 25 ayat 41 sampai 45. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kanan kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Saudara-saudara, apabila kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita wajib juga mengasihi sesama kita yang paling hina ini. Ini adalah ujian terhadap kasih kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan yang tidak terlihat mata? Harus dibuktikan dengan praktik kita mengasihi orang-orang yang paling hina, yang kelihatan oleh mata dan ada di sekitar kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara, bahkan kita harus mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus juga telah mengasihi kita, bahkan telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dr. D.L. Moody pada awal-awal masa pelayanannya seringkali mengkhotbahkan firman Tuhan dengan sangat keras dan tegas. Ia bahkan mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, sangat tajam, dapat memisahkan pikiran dan hati, jiwa dan sumsum, jiwa dan roh. Kemudian dia sering mengatakan dengan tegas dan berulang-ulang bahwa Tuhan membenci orang-orang berdosa. Allah membenci para pendosa. Sampai pada suatu waktu, ketika Moody sedang pelayanan ke tempat yang lain, maka ada seorang pengkhotbah yang muda, masih muda, berperawakan kecil dan pendek, bernama Pendeta Morehouse, yang berkhotbah di gereja Moody. Ketika Moody pulang, maka istrinya menceritakan kepadanya bagaimana Pendeta Morehouse berkhotbah dengan sangat berbeda daripada cara Moody berkhotbah. Istrinya melaporkan bahwa Morehouse berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Itu jelas-jelas salah tukas Moody secara langsung. Itu jelas-jelas salah. Namun, ia mendasari khotbahnya dari Alkitab, jawab istrinya. Yohanes 3:16 selalu menjadi dasar khotbahnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Yang ketiga, saudara, kasih sejati adalah kasih yang rela berkorban.
Seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus saat Ia memberikan nyawanya. Menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib di Golgota, di Kalvari. Kasih Sang Juru Selamat ajaib yang luar biasa. Ia yang suci dan tidak berdosa rela turun ke dunia. Doanya di Getsemani adalah agar jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Kasih yang luar biasa besar melampaui segala ukuran. Dengan tekun dan tanpa mengeluh, menanggung segala kesalahan dan dosa-dosa manusia. Rela mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib. Oh, betapa kasih yang agung, kasih yang sejati, kasih yang sempurna. Tetelestai serunya, sudah selesai. Segala tuntutan keadilan Allah telah dipenuhi. Allah Bapa telah dimuliakan. Kasih telah menang. Ia bangkit kembali dari kubur pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Berdoa bagi anak-anaknya, menjadi imam besar, pembela umatnya. Segala keperluan kita dicukupkannya, karena Ia adalah kasih. Segera Ia akan datang kembali. Segera kita akan melihat kemuliaannya. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Sang kasih sejati. Oh, betapa kami berhutang kasih kepada Engkau, yang telah begitu mengasihi kami. Tolonglah kami untuk dapat mengasihi, ya Tuhan. Karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, bahkan mati bagi kami. Saudara-saudara, kita bisa mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih sejati adalah kasih yang rela berkorban. Dunia ini sangat memerlukan pengerja-pengerja, seperti ladang yang sudah menguning, matang, dan siap untuk dituai. Siapakah yang akan diutus untuk menjadi penuai-penuai di ladangnya? Siapakah yang mau pergi memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang dan sedang berjalan menuju kebinasaan yang kekal? Seorang pemuda yang sedang studi di sebuah universitas tergerak oleh panggilan Tuhan ini. Ia menyadari adanya kebutuhan yang besar akan pengerja-pengerja yang terampil di ladang Tuhan. Dan ia memutuskan untuk mempersembahkan dirinya menjadi misionaris untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh Injil. Namun sebelum benar-benar terjun ke ladang, ia terlebih dahulu menulis sebuah surat kepada mamanya. Ia menceritakan keinginannya berkobar-kobar untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dan kemudian meminta izin daripada mamanya. Beberapa waktu kemudian, surat balasan mamanya tiba. Penuh dengan bekas-bekas bercak-bercak air mata. Kertas tersebut menggambarkan wajah dan hati dari mamanya. Selain dari mengizinkan, mamanya juga menuliskan kalimat berikut ini. Saya belum pernah menyadari hingga sampai saat ini betapa mahal harga yang harus dibayar Allah untuk dapat mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Marilah saudara-saudara, kita mengasihi Allah dengan cara mengasihi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dengan mengasihi orang-orang yang paling hina. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib di Golgota untuk penebusan dosa-dosa kita. Marilah kita saling mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, namun dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pada saat ini kita dihadapkan kepada meja perjamuan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus yang pertama, mengingat penderitaan Kristus di masa yang lampau. Kita manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena dosa itu kita harus dihukum.
tetapi oleh anugerah Kristus kita dilepaskan dari hukuman. Dan dengan dirinya sendiri ia menggantikan segala hukuman yang seharusnya kita pikul. Ia rela menderita, tubuhnya disengsarakan. Bahkan pada akhirnya ia mati disalibkan. Semuanya itu ia buat untuk kita. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita renungkan segala pengorbanannya dan mengucap syukur atas kasihnya, bertekad untuk hidup lebih berkenan kepadanya. Yang kedua, persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus pada masa kini. Melalui perjamuan kudus kita dipersekutukan atau dipersatukan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dengan ini kita mendapat kepastian dalam iman bahwa ia telah memberikan tubuhnya disengsarakan untuk keselamatan kita. Dengan demikian terjalinlah persekutuan antara kita dengan Kristus dan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita bertekad untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Yang ketiga, perjamuan kudus bermakna pengharapan akan kedatangannya kembali. Dengan mengikuti perjamuan kudus ini, sekali lagi kita menyatakan pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali, sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Inilah yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi pencobaan di masa sekarang. Bagi saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, di hadapan mejamu yang kudus, kami maupun segenap orang kudus di surga dan di bumi, bersama-sama memuji namamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan-Mu kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami, dan kami hidup di dalam Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab demi menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan, dan pelayanannya telah menjadi teladan bagi kami. Bagaimana kami harus membalas segala anugerah-Mu? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat semakin bertambah-tambah di dalam anugerah-Mu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib, menyebutkan Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati yang penuh dengan penyerahan dan melewati kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti ini. Yesus berkata, inilah tubuhku. Ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus telah mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita memakan. Mari kita angkat cawan ini. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah rela mati bagi kami. Kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa telah kami terima melalui pengorbanan-Mu. Tidak akan pernah kami lupakan, akan kami beritakan seumur hidup kami. Pakailah kami, setiap kami, untuk kami menjadi pemberita-pemberita kasih Tuhan. Bila setiap orang yang bertemu dengan kami, melihat kami, memperhatikan kehidupan kami, mereka boleh melihat Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Bila Engkau disebarkan, bila kasih-Mu diberitakan, Bapa, pakailah kehidupan kami sementara di tengah-tengah dunia yang gelap ini, pada masa-masa yang sulit ini, untuk kami tetap menjadi saksi-saksi Kristus
Sertailah dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya ada orang-orang yang percaya pada Tuhan melalui pemberitaan dan kesaksian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengan apakah orang Kristen dikenal, yaitu dengan kasih yang bersumber dari Tuhan saja. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik sambil diiringi dengan pujian. Karena kasih, orang tahu aku umatnya. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin biar kita bersatu. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Bersatu dalam iman sebar teringinnya. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kita kerja bagi Tuhan, saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan. Kita kerja bagi Tuhan, saling menolong. Kita kerja bagi Tuhan, saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama bersyukur ya Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan dan semuanya itu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, Kau menyucikan persembahan ini ya Tuhan, sungguh semuanya ini kami berikan dengan ketulusan hati dan semuanya ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa syafaat. Pertama, marilah kita bersama berdoa untuk pandemi corona yang sedang berlangsung, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di dunia. Kita berdoa untuk setiap tenaga medis, dokter, perawat, relawan. Kita berdoa untuk setiap pendukung dari tim kesehatan. Kita berdoa untuk setiap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu supaya pandemi corona ini bisa cepat berakhir. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama umat-Mu berdoa ya Tuhan untuk pandemi corona yang saat ini sedang berlangsung Tuhan. Dalam keterbatasan kami ini ya Tuhan, kami betul-betul berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menuntun kami, menolong kami ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan, menghibur kami dalam setiap aspek hidup kami ya Tuhan. Terutama kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap dokter, setiap perawat, setiap relawan, tenaga medis yang saat ini sedang berjuang, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, baik itu mungkin di ruang rumah-rumah karantina maupun yang di luar. Ya Tuhan, kiranya Kau yang memberkati ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah baik itu di Indonesia maupun di dunia ya Tuhan, yang saat ini sedang bekerja keras dalam memberhentikan, dalam membuat suatu program, membuat suatu rencana untuk supaya pandemi corona ini ya Tuhan, supaya tidak lebih menyusahkan kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, berserah atas pertolongan-Mu ini ya Tuhan. Mari kita juga berdoa bersama-sama
untuk Indonesia yang pada saat ini masuk dalam tahap new normal, di mana sudah beberapa kota yang sebelumnya sudah menjalankan tahap PSBB dan saat ini sudah berlakukan tahap new normal. Kita bersama-sama berdoa, terutama dalam hal setiap aspek-aspek peraturan, aspek-aspek fasilitas, aspek-aspek tenaga kerja. Mari kita bersama-sama berdoa sungguh supaya apa yang sudah dicanangkan, apa yang nanti akan dijalankan, kita bersama-sama berdoa, kita minta kesabaran, pertolongan yang dari Tuhan saja. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa, meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, meminta kesabaran yang daripada-Mu ya Tuhan. Saat ini memang kami masih dalam tahap di mana kami masih belum boleh kegiatan seperti biasanya ya Tuhan. Tetapi dalam tahap new normal ini ya Tuhan, di mana ada beberapa peraturan-peraturan yang akan dicanangkan oleh pemerintah ya Tuhan. Kau memberikan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan dalam melihat tahap ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam tahap ini ya Tuhan sungguh supaya jangan sampai kami jadi lalai, jadi tidak memperhatikan kondisi kami, tidak memperhatikan kesehatan kami, tidak memperhatikan keamanan diri kami. Tapi biarlah kami dalam memperlakukan tahap ini, kami bersama-sama bergotong royong, kami bersama-sama melihat dalam aspek bagaimana kami bisa membantu perekonomian Indonesia ini, supaya ini dalam kami bisa melakukan aturan-aturan yang berlaku ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berdoa, kami meminta pertolongan-Mu, meminta hikmat-Mu, kiranya Engkau menuntun kami. Kemudian mari kita juga berdoa untuk Surabaya, terutama dalam grafiknya yang masih banyak angka penduduk Surabaya yang positif terkena corona. Mari kita bersama-sama berdoa untuk setiap penduduk Surabaya ini. Kita berdoa untuk setiap dokter, aspek tenaga medis, relawan yang bekerja di Surabaya ini, kita supaya tidak putus asa. Kita bersama-sama tetap semangat dalam bekerja, tetap semangat dalam memberikan kesadaran penuh untuk kita bisa bersama-sama melawan corona ini. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Surabaya. Pada saat ini kami tahu bahwa Surabaya termasuk dalam angka kedua di Indonesia ya Tuhan setelah Jakarta, di mana jumlah positif termasuk dalam ribuan, 2.000-an ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk angka ini supaya jangan sampai akan memuncak lagi ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami suatu semangat untuk kami bisa menjaga diri kami, dan terutama kami bisa menjaga diri orang-orang di sekitar kami. Kami bisa memberlakukan protokol-protokol kesehatan, baik itu untuk diri kami maupun orang-orang di sekitar kami, supaya jangan sampai Surabaya ini untuk angka positifnya ini bisa bertambah banyak ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kayak Kau yang memberkati untuk setiap pemerintah, setiap petugas-petugas, setiap orang kesehatan, tenaga kesehatan yang ada dalam Surabaya ini ya Tuhan. Kayak Kau yang memberikan kesehatan, kayak Kau yang memberikan semangat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Mari bersama-sama dalam doa ini kita juga menyebutkan satu persatu teman-teman kita, jemaat-jemaat yang kita tahu mungkin yang saat ini sedang dalam kondisi yang lemah tubuh, yang mungkin saat ini dalam kondisi yang putus asa, mungkin yang dalam saat ini sedang dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan ataupun membutuhkan hiburan, kekuatan. Mari kita bersama-sama mendoakan, kita bersama-sama menyerahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati.
Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama mendoakan untuk jemaat kami ya Tuhan, untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang saat ini mungkin mereka yang saat ini sedang dalam lemah tubuh, mereka yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi yang sukar, mereka yang saat ini sedang dalam kondisi yang berduka. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati, kiranya Kau yang memberikan penghiburan, kiranya Kau yang memberikan pengharapan ya Tuhan, menyertai mereka selalu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, walaupun mungkin kami tidak tahu sampai kapan pandemi corona ini akan berakhir ya Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, saat apapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji dan segala hormat kita kembalikan kepada Allah kita. Doksologi dan doa berkat dipimpin oleh hamba-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami dalam ibadah kami. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu terus menolong kami, mengubahkan kami, memberikan penyegaran bagi kami, bagaimana kami memiliki kasih yang nyata, yang kami tunjukkan kepada sesama kami. Dan Bapa di surga, biarlah itu boleh menjadi bagian kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.